Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini penuh keberkahan dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, anak-anak, buku dan alat tulis kalian sudah lengkap kan? Sudah tersedia? Oke, baik, kita lanjutkan dengan materi kita, yaitu pemahaman lokasi dan letak Indonesia melalui peta. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan letak Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis. Sebelum kita melanjutkan, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan peta? Ya, peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Peta tertua yang terbuat dari tanah liat dibuat oleh bangsa Babilonia di Irak tahun 2500 sebelum Masehi. Adapun yang membuat peta dunia pertama adalah seorang ilmuwan Muslim bernama Al-Idrisi. Kita lanjutkan dengan komponen peta. Komponen peta ada 8. Pertama, judul peta, legenda, peta sisipan, garis tepi peta, garis astronomi, skala peta, petunjuk arah, dan sumber peta. Kita mulai dari komponen yang pertama, yaitu judul peta. Judul peta ini menunjukkan isi suatu peta. Apakah peta itu peta umum atau peta khusus? Sedangkan skala peta merupakan perbandingan jarak di antara atau jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di bumi. Skala peta bisa berupa skala angka, juga skala garis. Komponen yang ketiga yaitu arah orientasi utara. Dalam peta, mungkin anak-anak selalu melihat bahwa orientasi utara ada di atas, ya. Komponen yang keempat adalah simbol peta. Simbol peta ini bisa berupa simbol titik, bisa berupa simbol garis, simbol warna, ataupun simbol area. Komponen yang kelima yaitu garis koordinat, yaitu garis khayal pada peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Untuk komponen yang keenam yaitu inset. Inset adalah peta kecil yang disisipkan pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan. Komponen yang ketujuh yaitu legenda. Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol yang bisa kita lihat di kolom atau di lembar legenda. Yang terakhir adalah sumber peta. Sumber peta merupakan komponen yang penting juga karena kualitas dari peta bisa dilihat dari pembuat, tahun, ataupun waktu pembuatan peta tersebut. Setelah kita mempelajari tentang komponen dalam peta,
Mari kita belajar tentang letak dan luas Indonesia. Letak suatu wilayah bisa dilihat dari letak astronomis, letak geografis, dan letak geologisnya. Apa yang dimaksud dengan letak astronomis? Yaitu letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Sedangkan garis bujur merupakan garis khayal atau garis maya pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Letak geografis yaitu letak suatu wilayah berdasarkan kenyataannya yang ada di bumi. Sedangkan letak geologis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan pembentuk daratannya atau buminya. Mari kita lihat letak astronomi Indonesia. Letak astronomi Indonesia di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kalian bisa melihat dalam gambar di depan itu tersebut rentang antara bujur timur dengan lintang utara dan lintang selatan. Letak astronomi Indonesia ini akan memberikan pengaruh. Pengaruh yang pertama yaitu Indonesia memiliki iklim tropis. Karenanya kita hanya mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Untuk waktu, Indonesia mempunyai 3 zona, yaitu waktu Indonesia bagian barat, meliputi Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Kalimantan Barat. Yang kedua, waktu Indonesia bagian tengah, meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, dan Bali. Yang terakhir, zona ketiga, yaitu waktu Indonesia bagian timur, meliputi Maluku, Papua, dan Halmahera. Bagaimana letak geografis Indonesia? Ya, kita ada di posisi silang, yaitu di antara 2 benua, benua Asia dan Australia, dan di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak posisi silang ini memberikan dampak keuntungan juga kerugian bagi bahasa Indonesia. Keuntungannya, kita menjadi jalur lalu lintas pelayaran, juga jalur perdagangan dunia. Namun kerugiannya, dengan masuknya kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, juga rentan masuknya barang-barang terlarang ke Indonesia, seperti halnya narkoba dan kejahatan-kejahatan kemanusiaan lainnya. Sekarang letak geologis Indonesia. Dari batuan atau daratan yang terdapat di Indonesia, kita atau Bank Negara Indonesia ini terletak di antara pertemuan 3 lempeng litosfer, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Juga dilalui oleh 2 rangkaian pegunungan besar dunia, yaitu rangkaian Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Indonesia juga mempunyai 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda,
dangkalan Sahul, dan dangkalan Laut Pertengahan Australia Asiatis. Seperti halnya astronomi dan geografis, letak geologis Indonesia juga mempengaruhi kondisi alam Indonesia. Yang pertama, Kepulauan Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif. Laut di Indonesia bagian barat merupakan laut dalam, sedangkan wilayah tengah dan timur terdiri dari lautan yang dangkal. Pengaruh berikutnya, wilayah Indonesia menyimpan banyak tambang dan mineral. Wilayah Indonesia termasuk daerah rawan bencana, terdapat rangkaian pegunungan muda, dan terdapat banyak jenis tanah termasuk keanekaragaman hayati yang tinggi. Dan juga sering munculnya gunung api di tengah laut. Indonesia mempunyai kepulauan yang sangat banyak sekali, sehingga disebut negara kepulauan. Luas perairan kita kurang lebih 3.257.483 km persegi, dengan daratan 1.922.570 km persegi. Sehingga garis pantai kita menjadi sangat panjang sekali, yaitu 99.030 km. Untuk memantapkan materi yang kita pelajari tadi, tolong anak-anak kalian membaca dari buku cetak, juga bisa browsing melalui Google tentang rute pelayaran, negara yang dilewati, dan selat yang dilewati. Tulis di buku tugas IPS dengan jawaban yang lengkap dan singkat. Setelah lengkap, foto tugas tersebut dan kirim ke link yang sudah tersedia paling lambat hari Jumat minggu depan. Alhamdulillah, akhirnya untuk pertemuan hari ini kita sudah selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat kita untuk tetap semangat belajar di materi berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga imunitas. Terima kasih sekali lagi untuk perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.